Shalom bagi kita semuanya. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 5 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi." Saudara-saudara yang terkasih, kalau berbicara soal lemah lembut, mustahil bukan kalau kita bisa dibilang akan menguasai bumi? Pasti di pikiran teman-teman sekalian atau di benak teman-teman sekalian, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang mudah akan diinjak-injak. Apakah lemah lembut bisa disebut sebagai orang yang berbahagia, bisa disebut sebagai orang yang dikasihi, atau bahkan orang yang lemah lembut dapat menguasai bumi? Kita masuk ke poin yang pertama. Apakah itu lemah lembut? Lemah lembut adalah suatu sikap yang tidak suka dengan kekerasan, tenang, penurut, bahkan lemah lembut dapat diartikan sebagai suatu sikap yang dapat mengendalikan diri sendiri. Lemah lembut juga dapat digolongkan sebagai suatu sifat yang rendah hati. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 11, "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah." Orang Yahudi sudah lama mengetahui akan nats ini, akan tetapi mereka jarang hidup di dalam kerendahan hati. Seperti sama halnya ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempat mereka, yang ada di pikiran mereka bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang datang dengan mengendarai kuda jantan dan membawa sebuah pedang di tangannya. Akan tetapi, Tuhan Yesus datang hanya dengan mengendarai sebuah keledai betina. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kerendahan hati. Lemah lembut tidak ada hubungannya dengan kelemahan, ketidakmampuan, atau bahkan orang yang berbicara dengan nada yang lembut sekalipun. Menurut Yesus, kelemah lembutan adalah suatu sikap yang dapat dikendalikan. Dapat dikendalikan di sini adalah sikap di mana dapat dikendalikan dalam arahan Tuhan Yesus. Dan juga kelemah lembutan menurut Tuhan adalah berserah kepada Tuhan atas apa yang sedang dilakukannya. Lantas, apakah kelemah lembutan dapat dikategorikan sebagai orang yang kalah? Tidak. Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang lemah lembut, rela disalibkan bukan karena kalah dengan kelemah lembutannya. Ia tidak peduli akan cacian, hinaan, makian orang Yahudi yang melihat ia disalibkan. Bahkan ia tidak peduli dengan kata-kata orang Yahudi yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Ia tetap rela dirinya disalibkan, ia rela tangannya, kakinya dipakukan demi memproklamasikan kemenangan atas dosa. Apakah orang yang lemah lembut tidak boleh tegas? Apakah orang yang lemah lembut tidak boleh kalah? Tidak, orang yang lemah lembut boleh saja marah. Akan tetapi, di tengah-tengah kemarahan mereka, mereka tetap bisa mengendalikan diri mereka sendiri, mereka tetap bisa mengontrol emosi mereka. Mereka tidak akan gampang melukai orang lain dengan perkataan yang mereka keluarkan hanya karena emosi sesaat yang sedang dirasakannya. Memiliki bumi bukan berbicara seperti seorang pengusaha atau seorang CEO. Jika Tuhan sudah mempercayai kepada kita akan suatu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan itu demi memuliakan nama Tuhan. Jangan kita melakukan pekerjaan itu demi memaki-maki atau mencaci orang yang ada di bawah kita. Seorang anak Allah yang tunduk akan Tuhan, dia akan selalu mengikuti semua perkataan-perkataan dari Tuhan. Sekalipun perkataan dari Tuhan menurut dia aneh, akan tetapi kita harus tetap percaya atas apa yang telah ditujukan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan apa yang salah kepada para murid-muridnya. Murid Kristus juga harus siap melayani dan memberikan dirinya sepenuhnya bagi sesamanya. Walaupun kadang-kadang sesama kita masih mau memberikan kata-kata yang kasar kepada kita, mencaci kita, menjelek-jelekkan kita, bahkan memberikan komentar yang kasar kepada kita. Tetapi kita tidak boleh menjadikan hinaan itu sebagai dendam dalam diri kita. Kita tidak boleh melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan kepada kita. Maka dari itu, kita harus selalu hidup di dalam kelemah lembutan dan tidak membalas apa kejahatan yang telah dilakukan sesama kita kepada kita. Seperti Tuhan Yesus yang tidak memperdulikan cacian, makian, hinaan dari orang-orang Yahudi di saat ia disalibkan. Amin.